Hai kawan YouTube Indonesia, saya Indri. Saya berkesempatan hadir di Satpas Kolombo dan menemui Bapak Aibtu Firmansyah. Di sini saya dikasih buku petunjuk keselamatan berlalu lintas untuk pengemudi. Karena saya belum paham, boleh saya tanya-tanya? Monggo. Pak, ini buku ini untuk apa, Pak? Baik. Kegunaannya. Terus? Jadi buku ini adalah buku petunjuk tentang keselamatan berlalu lintas bagi pengemudi. Nah, di dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang pengemudi dalam berlalu lintas supaya aman dan selamat di jalan. Di sini nih, kalau misalnya kita mau berkendara gitu ya Pak ya, petunjuknya itu buat apa, safety ready-nya itu gimana Pak? Apa aja? Jadi gini, intinya dalam berlalu lintas itu setiap pengendara harus memiliki 3 hal. Skill, smart, attitude. Dan attitude. Nah, buku ini itu sebenarnya berdasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, petunjuk-petunjuk dalam buku ini memberikan pengetahuan tentang teknik berkendara dan hukum-hukum berlalu lintas, hukum-hukum dasar tentunya. Hukum-hukum dasarnya ya Pak ya. Dasar hukumnya, fungsinya, fungsi SIM yang mendukung operasional Polri, dan klasifikasi dari surat izin mengemudi, pakaiannya yang layak dipakai. Reading gear namanya itu ya. Oh, reading gear ya Pak. Termasuk ini ada rambu lalu lintas. Rambu-rambu. Nah, di situ ada rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas sendiri itu terbagi menjadi 4 menurut warna ya. Ada 4 ya? 4 menurut warna. Jadi kalau merah itu artinya larangan. Nah, seperti ini ya. Ini larangan. Nah, ini larangan. Kemudian yang biru ini, ini merupakan rambu perintah. Kemudian ada yang warna kuning. Nah, ini rambu petunjuk. Rambu kuning ini biasanya dipasang untuk memberikan warning kepada pengemudi bahwa di depan setelah rambu ini akan ada hal-hal yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Gitu. Nah, warning ya Pak. Betul sekali. Kemudian ada lagi rambu warna hijau. Nah, ini warna hijau ini adalah rambu petunjuk. Rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah. Nah, seperti itu. Penunjuk arah gitu ya. Iya. Arah putar balik gitu-gitu ya Pak ya, bukan? Jadi rambu ini bukan biasa jalan. Jadi memang kepada pengendara itu harus mentaati dan harus hafal. Makanya. Kalau merah Pak? Merah itu larangan. Larangan ya. Jadi rambu-rambu ini sendiri diatur di dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya. Terbagi menjadi 4 warna rambu-rambunya. Ya. Jadi kalau tadi awal saya sudah menyebutkan ada 4 peraturan dasar yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendara. Yang pertama itu tadi rambu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada marka jalan. Nah, marka jalan ini dibagi menjadi 3. Ada 3 jenis maksudnya. 3 jenis. Yang pertama adalah marka garis. Nah, marka garis itu tuh banyak, macamnya banyak. Banyak ya Pak? Ada marka garis tidak terputus, ada marka garis terputus, ada marka garis melintang, membujur, chevron. Nah, ini ada fungsinya masing-masing ya. Fungsinya apa aja itu Pak? Nah, kalau marka garis tidak terputus atau solid, pengendara tidak boleh melintasi. Oh, pengendara tidak boleh melintasi. Terus ada juga yang namanya marka chevron. Marka chevron itu kayak chevron gimana? itu biasanya berada di jalan yang terpecah menjadi 2 atau 2 jalur menjadi 1 jalur. Gitu ya Pak ya. Itu tidak boleh dilintasi ya. Tidak boleh juga. Nah, itu tidak boleh dilintasi. Terus ada lagi marka yellow box junction. Apa itu? Kotak kuning yang ada di persimpangan. Itu fungsinya untuk mengurai kemacetan. Jadi ketika seorang pengendara berada di persimpangan yang ada yellow box junction-nya, walaupun traffic light-nya sudah berwarna hijau, tidak boleh menjalankan kendaraan. Itu biasanya di jalan-jalan mana itu Pak? Jalan-jalan besar gitu ya? Kalau di Surabaya sendiri banyak. Banyak ya? Jadi beberapa persimpangan itu sudah dipasang yellow box junction. Itu. Kemudian ada lagi marka
lambang. Lambang. Nah, marka lambang itu bisa berupa gambar kayak tanda panah atau gambar kendaraan. Terus ada lagi marka lambang segitiga. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu nih, namanya marka prioritas. Marka prioritas. Nah, jadi marka prioritas itu fungsinya pengendara yang berada di jalan yang ada marka prioritasnya itu dilarang langsung bergerak. Artinya dia harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kendaraan yang melintas di jalan yang ada di depannya. Oh gitu ya Pak. Tapi di sini ada semua ya Pak ya? Lengkap di sini. Semua lengkap ya. Termasuk aturan tata caranya semua ada di sini. Nah, di situ juga dilihatkan tentang reading gear ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada reading gear-nya. Reading gear itu adalah perlengkapan atau pakaian safety kalau kita berkendara sepeda motor. Mulai dari helm SNI, itu yang standar nasional Indonesia atau yang itu DOT. Itu kayak gimana? SNI itu standar Indonesia itu yang kayak gimana Pak? Jadi helm itu sendiri ada dua jenis nih. Ada helm half face, ada yang full face. Nah, helm half face itu biasanya mukanya kelihatan. Gitu. Sedangkan untuk yang full face itu yang ada penutup mulutnya itu. Jadi cuma mata aja yang kelihatan. Itu jenis helmnya. Kemudian helm itu juga ada masa kadaluarsanya. Ini yang biasanya masyarakat belum tahu. Iya. Ya kan? Ada masa kadaluarsanya. Nah, tuh. Jadi kalau mau tahu, jadi masa kadaluarsa helm itu adalah 2 tahun setelah masa pemakaian. Biasanya itu ditandai dengan mulai longgar, gitu ya Pak ya. Sponnya mulai kempes. Itu memang harus udah diganti. Betul, steel filmnya sudah mulai kenceng. Jangan sampai, dan yang perlu diketahui nih, helm itu kalau bisa jangan dipinjam pakaikan. Kenapa Pak? Karena ukuran kepala kita tuh berbeda dengan orang lain. Sampai punya pakai apa namanya? Kalau kayak misalnya Gojek itu gimana Pak? Nah, kalau saran saya untuk pelanggan ojek online, ojek online ya. Jadi itu kalau bisa bawa helm sendiri, sesuaikan dengan bentuk dan ukuran kepala kita. Karena kalau kita pakai helm yang juga agak besar, itu selain tidak nyaman juga tidak safety. Gitu ya Pak ya. Jadi satu orang itu harus memakai helm sendiri-sendiri, harus punya helm sendiri-sendiri, dan itu pun ada masa expirednya ya Pak. Betul, ya? Ada masa expired. Ada masa expired. Selain helm Pak, helm. Reading gear itu selain helm kita juga harus pakai jaket ya, baik itu pembonceng maupun yang dibonceng penumpang itu juga harus pakai jaket. Pakai jaket ya. Jaket utamanya jaket yang tebal, boleh jaket dari bahan jeans, dari kulit, intinya untuk melindungi tubuh kita. Terus kemudian kita pakai sarung tangan, itu termasuk reading gear-nya. Reading gear itu wajib ya maksudnya. Harus, jadi kalau untuk nggak pakai itu kita bisa kena sanksi gitu Pak. Kalau sanksi tidak ada sih, ya? Ini lebih kepada keperluan kita sendiri gitu. Termasuk pakai sepatu, celana itu termasuk reading gear gitu. Kaos tangan Pak, sarung tangan. Nah, sarung tangan ya. Untuk memilih sarung tangan sendiri, usahakan menggunakan sarung tangan yang full finger, jangan half finger. Jadi ada yang bolong-bolong nih. Kalau bisa yang tertutup semua. Harus tertutup ya. Biar gak belang juga. Nah, untuk sepatu, kalau sepatu gunakan sepatu yang tingginya menutupi mata kaki untuk melindungi mata kaki atau engsel kita. Itu juga bisa merawat ya Pak sebenarnya ya. Itu. Ini banyak yang masyarakat yang nggak tahu. Dia sendiri kalau pakai sepeda motor kadang-kadang ya mohon maaf, seenaknya sendiri. Pakai daster, ibu-ibu ke pasar pakai daster gitu. Nggak pakai helm. Gitu. Jangan bahas ibu-ibu dah, polisi paling takut Surabaya sama ibu-ibu. Riting kanan ke kiri. Oh, itu ada filosofinya. Apa itu Pak filosofinya Pak? Ibu-ibu kenapa kok rating kanan belok kiri atau rating kiri belok kanan? Itu ternyata waktu saya tanya sama ibu-ibu gini, Bu, mohon maaf nih, saya pernah satu kejadian. Ada ibu-ibu rating kiri. Iya. Nah, karena ibu-ibu rating kiri, ada bapak-bapak yang di belakangnya otomatis ngambil kanan. Iya, benar-benar. Ternyata si ibu-ibu ini belok kanan. Akhirnya bapak ini terjatuh. Kemudian saya hentikan. Bu, mohon maaf nih Bu, ibu rating kiri kenapa belok kanan? Loh, saya bener Pak, saya nggak salah. Loh, benernya di mana? Saya tanya. Saya rating kiri supaya bapak-bapak di belakang saya atau pengemudi di belakang saya supaya belok kiri. Soalnya saya mau belok kanan. Nah. Pokoknya the power of mama ya. Iya, betul. Kacamata juga diperlukan ya Pak ya? Betul. Kacamata ya. Jadi kacamata dipakai atau helm yang pakai kacanya tujuannya untuk supaya kita tidak kena debu.
Ya, aslinya juga bisa buat merawat ya. Sarung tangan, sepatu, alas kaki. Penting tuh. Penting banget. Oke Pak Firman, tadi kan Bapak kan bilang yang harus dimiliki pengendara itu ada 3 hal, skill, smart, sama attitude. Bapak bisa jelaskan skillnya itu maksudnya gimana? Skill Baik. berkendara. Jadi tadi saya sempat mengatakan memang bahwa setiap pengendara itu harus memiliki setidaknya wajib ya, bukan setidaknya wajib 3 hal ini dimiliki oleh setiap pengendara untuk bisa terciptanya keselamatan berlalu lintas. Yang pertama adalah skill. Skill itu adalah keterampilan. Keterampilan berkendara. Berkendara, betul. Dan ini bisa dilatih melalui latihan atau dia bisa melalui kursus. Ya, ini bisa dilatih. Jadi contoh dalam berkendara sepeda motor, bagaimana teknik pengereman. Nah, ini harus tahu dia kapan dia harus melakukan pengereman, jarak berapa dia harus melakukan pengereman. Ini namanya skill. Gitu ya Pak ya. Termasuk dia kalau mau menikung, jangan menikung nanti kalian menikung pacar ya. Manuver. Nah, manuver. Bagaimana teknik manuver yang baik? Ya, dia harus mengurangi kecepatan, kemudian melihat situasinya, kemudian menambah kecepatan setelah dia melewati tikungan seperti itu. Ya, Pak, ya. Kemudian kalau tadi sudah ada skill, teknik berkendara, jadi dia memang harus punya knowledge tentang bagaimana sih berkendara yang baik, termasuk gesturnya pada saat dia berkendara. Nah, di situ termasuk skillnya. Posisi berkendara gimana, tangan, posisi badan gimana, posisi kaki bagaimana, kalau sepeda motor, kalau menyetir itu posisinya bagaimana. Ini mau perlu latihan. Gitu ya Pak. Perlu latihan. Itu memang harus dilatih ya kayak gitu, nggak asal sembarangan kita nyetir sepeda, nyetir mobil tidak atau hanya kendaraan cuma ngegas ngerem gitu tidak, belok tidak. Jadi memang ada teknik-teknik yang perlu kita pelajari dan itu di internet banyak. Hal kedua yang harus dimiliki setiap pengendara adalah smart, kecerdasan. Artinya pengendara itu dituntut untuk bisa menganalisa situasi lalu lintas pada saat dia berkendara. Di depan ada truk, saya harus bagaimana nih? Kalau saya berhenti di sini, kalau saya berada di posisi seperti ini, terlihat tidak oleh pengemudi truk, atau malah saya berada di blind spot, titik yang tidak bisa terlihat. Nah, itu berbahaya sekali. Iya. Saya mau nyalip, ini ada kendaraan di sampingnya, ruang gerak saya cukup nggak? Nah, seperti itu. Karena di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2099 itu sendiri diatur tentang bagaimana sih cara menyalip yang baik dan benar, itu di dalam pasal 109. Itu gimana Pak? Gimana? Kalau kita mau nyalip gitu ya, ada kayak kita misalnya naik sepeda, terus mau nyalip kendaraan di depan itu kendaraan yang besar, kayak truk, kayak kontainer gitu-gitu, itu gimana? Nah, kita nyalipnya kemana? Kanan atau ke kiri? Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sendiri di pasal 109 itu disebutkan menyalip yang pertama harus memiliki jarak pandang yang bebas. Jarak pandang bebas. Ini pertama. Jadi ketika mau nyalip, kira-kira di depan itu ada halangan atau tidak? Kalau tanjakan tentunya kan kita tidak terlihat yang di depannya. Iya. Nah, kita harus menunda dulu kita mau nyalip. Atau kita terhalang dengan kendaraan lain sehingga kita tidak bisa melihat yang ke depannya. Minimal 150 meter bisa terlihat. 150 meter ya betul bisa terlihat. Seperti itu ya. Jadi kita bisa benar-benar luas pandangan kita. Kemudian di dalam pasal 109 juga disebutkan bahwa pada saat menyalip kita harus memiliki ruang gerak yang cukup. Artinya di sebelah kendaraan yang mau kita salip betul-betul ada ruang gerak untuk kita melakukan kegiatan menyalip kendaraan tersebut. Tidak ada kendaraan lain atau objek lain yang mungkin bisa mengakibatkan kecelakaan. Yang ketiga, kalau tadi kita sudah melihat jarak pandang, kemudian ruang gerak yang cukup. Nah, ini kita harus menyalip dari kanan. Utamakan dari kanan. Tapi kita boleh juga nyalip ke kiri ya Pak? Boleh. Menyalip dari kiri boleh, tapi harus memperhatikan kedua hal yang disebut di atas. Harus aman. Harus ruang jarak pandang bebas, ruang geraknya ada kan gitu, seperti itu. Banyak disebutkan di undang-undang itu. Tapi yang paling diutamakan kanan ya Pak ya. Kalau kita mau nyalip itu harus usahakan sebelah kanan. Betul. Kalau tadi kita sudah membahas apa tadi? Smart, dan attitude. Ini yang penting nih. Attitude. Etika kita. Kita betul-betul harus punya etika pada saat kita berkendara. Di Indonesia mohon maaf banget di Indonesia. Orang-orang Indonesia itu
penggunaan klakson terutama itu ya mohon maaf banget terlalu berlebihan. Artinya begini, sedikit-sedikit klakson, sedikit-sedikit klakson. Padahal fungsi klakson itu sendiri kan untuk memberitahukan keberadaan kita. Jadi bukan untuk mengusir orang. Nah, seperti bahkan kalau sore hari katakanlah kita kan pulang kerja, banyak orang capek. Kalau sedikit-sedikit klakson kadang bisa menimbulkan emosi orang lain. Cermin dari budaya suatu bangsa itu sebenarnya dicerminkan dari masyarakatnya pada saat dia berkendara. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana sih sifat seseorang dalam kehidupan sehari-harinya melalui cara dia berkendara juga. Nah, seperti itu. Dan attitude ini nggak bisa dipandang remeh dalam berkendara dan dalam berlalu lintas. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk bisa terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas itu adalah dengan menerapkan attitude itu. Etika. Contohnya Pak. Contoh dari attitude berkendara itu sendiri. Kita tidak jangan sering menggunakan klakson atau menggeber-geber gas atau kecepatan, membatasi kecepatan. Selain kecepatan itu juga diatur dalam undang-undang tentang batasan tinggi dan batasan rendahnya, serta bagaimana cara kita menempatkan kendaraan kita pada saat parkir. Ini mengganggu nggak sih, bikin orang mangkel nggak sih, bikin resiko kemacetan nggak? Itu salah satunya ya Pak ya. Seperti itu. Itulah tadi perbincangan kita tentang peraturan berkendara dengan narasumber kita Bapak Aibtu Firman. Makasih banyak ya Bapak udah menyempatkan waktunya buat kita. Dengan senang.